Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriza Rizky dari Pendidikan Informatika Universitas Muhammadiyah Riau akan melakukan tugas Al-Islam, yaitu mewawancarai orang sukses. Orang sukses yang saya maksud adalah seorang ustadz. Proses wawancara ini akan dilakukan langsung oleh teman saya bernama Adila Afifah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Afifah dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya ingin mewawancarai salah seorang ustadz yang ada di Provinsi Riau. Kepada ustadz, boleh minta perkenalannya sebentar? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Rizal SH. Saya sebagai seorang PNS di SMA N1 Kampar Timur. Sebelumnya saya pernah mengajar di Pondok Islamic Center Ahli Daya Kampar di bawah asuhan Kiai Haji Bahtiar Daud almarhum. Dan saya mengajar di pondok genap 10 tahun. Dan 2007 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di SMA N1 Kampar Timur. Setelah itu saya tetap di SMA 1 Kampar Timur dan tidak lagi mengajar di pondok, tetapi saya masih eksis di dunia dakwah sekalipun saya di PNS di SMA 1 Kampar Timur, karena bagi saya dakwah adalah bagian hidup saya dan merupakan sebuah kepuasan jiwa setelah saya menyampaikan ceramah di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Ustadz pernah bermimpi untuk menjadi seseorang sukses seperti saat ini? Dari kecil memang cita-cita saya adalah menjadi seorang camat. Namun dari alur keluarga, khususnya ayah saya, karena beliau memang background di masyarakat adalah boleh dikatakan ustadz, sehingga beliau memang mengajarkan lebih mendalam tentang ilmu agama. Dan setelah saya menamatkan SD, beliau memang meletakkan saya di pondok. Nah, sampai hari ini pun cita-cita untuk jadi camat itu masih ada. Masih ada keinginan saya untuk jadi camat, sehingga begitu saya selesai di pondok, saya tidak meneruskan kajian pondok saya. Saya ambil perkuliahan di bidang hukum. Menurut saya dari bidang itu mungkin akan tercapailah cita-cita saya. Namun apa yang saya nikmati hari ini memang bukan hasil cita-cita saya, tetapi ini adalah jalan hidup barangkali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya juga berharap perjalanan hidup ini akan menemukan cita-cita saya. Kalaupun tidak tercapai cita-cita saya, mungkin menurut keyakinan saya inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Pertanyaan kedua, jika boleh tahu, apa pencapaian yang pernah Bapak alami hingga saat ini? Dari 2011 saya memang dipercayakan oleh sekolah untuk memanage SMA 1 Kampar Timur menjadi sekolah standar nasional, cikal bakal dari sekolah model.
Kemudian 2011 saya dipercayakan untuk menjadi bendahara di sekolah SMA 1 Kampar Timur. Di samping itu pun saya memiliki beberapa usaha untuk menambah income rumah tangga. Dan hari ini memang beberapa usaha sudah saya tinggalkan dan hanya tinggal usaha-usaha seperti kebun dan lain-lain. Baiklah, apakah ada motivator atau penyemangat ketika Bapak semasa menuntut ilmu? Oh, memang motivator saya ketika saya menuntut ilmu adalah memang bangkit dari diri saya sendiri memang, karena kampung saya itu lagi membutuhkan da'iyah, mubalighah, ustazah, karena memang kampung saya jauh di pelosok dan memang membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan pencerahan. Dari situ saya berangkat, itu jadi motivator saya, dan memang ditambah lagi prinsip hidup orang tua saya, dan memang keadaan ekonomi orang tua saya juga menjadi motivasi saya untuk aktif di dunia usaha dan di dunia dakwah. Dari informasi yang saya dapat, Bapak berprofesi sebagai seorang bendahara dan juga sebagai seorang ustadz terkenal. Bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu dalam pekerjaan tersebut? Nah, sebenarnya itu prinsip dan konsisten. Ada kalanya berdakwah, ada kalanya tugas sehari-hari. Karena memang dakwah itu, saya aktifnya dakwah itu memang di malam hari, ataupun kalau ada jemputan itu memang saya atur waktu hari libur sekolah, apakah itu hari Sabtu dan hari Ahad, sehingga tidak mengganggu urusan dinas saya. Baiklah, boleh minta trik dan tips agar bisa menjadi seorang yang sukses seperti Bapak? Saya kira tip adalah kita harus konsisten. Sebagaimana disampaikan oleh pepatah Arab, al-istiqamah khairun min alfi kiramah. Konsisten itu lebih baik dari 1.000.000 skill. Kalau kita punya ini, punya itu banyak, tetapi kita tidak istiqomah, saya kira tidak jadi. Maka apa yang saat itu bisa kita pegang, misalnya kita aktif di dunia pendidikan aja, jangan campur yang lain. Kita aktif di dunia usaha saja, jadi jangan campur-campur. Nanti kalau 2-3 kita sekali jalan, saya kira tidak akan pernah mencapai hasil maksimal. Tapi misalnya satu saja usaha yang kita pegang, maka itu teruskan dan tekuni. Itu saja, harus istiqomah dalam hidup. Baik. Jika boleh tahu, apakah ada kendala atau gangguan ketika Bapak sedang menuntut ilmu? Oh, gangguan itu pasti ada. Namanya hidup dan menuntut ilmu, karena memang sakit menuntut ilmu itu menurut saya harus. Apalagi saya jauh dari kampung, yang dahulunya transportasi tidak seperti ini. Tahun 90-an itu sangat sulit di daerah kami. Yang ada cuma ada speedboat. Oke lah, sekarang sudah ada mobil. Nah, jadi dengan kesulitan seperti itu, saya harus mencari uang dengan cara mengajar ngaji, atau memang saya sudah aktif juga di dunia ceramah itu, dakwah itu dari kelas sanawiyah pesantren. Sudah dipanggil, sudah dijemput untuk khatib untuk memberikan ceramah. Dari sana sudah dapat duit. Dan saya kira apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i itu saya kira sudah bagus untuk kita jadikan motivasi. Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang tidak sakit
orang yang tidak merasakan sakit dalam menuntut ilmu, dia akan ditemani oleh kebodohan seumur hidupnya. Saya kira seperti itu. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apakah dengan sibuknya Bapak dalam pekerjaan masih bisa membagi waktu dengan keluarga? Of course, karena keluarga bagi saya bagian hidup saya. Jadi memang ada waktunya untuk kerja, ada untuk keluarga, ada untuk dakwah, ada istirahat, dan ada juga ke kebun, karena bagi saya ke kebun itu adalah bagian dari refreshing karena suntuknya di pekerjaan kantor atau pekerjaan sekolah. Maka kalau tidak ada jadwal dakwah hari Sabtu, saya ke kebun. Nah, kalau tidak ada jadwal kemana-mana, hari Ahad saya biasanya bawa keluarga keluar makan dan main dan sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih atas motivasi yang Bapak berikan. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Baiklah, cukup sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.